Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindita Rismanto Jalisingi dengan NIM F121220889. Di sini saya akan menjelaskan tentang petroleum system. Baik, selanjutnya kita masuk ke petroleum system. Apa sih petroleum system itu? Petroleum system merupakan suatu sistem yang menerangkan mengenai unsur dan proses yang harus ada untuk mengetahui adanya hidrokarbon di bawah permukaan komponen penting dalam petroleum system yaitu slow rock, reservoir rock, migrasi, trap, dan seal. Petroleum system merupakan konsep yang menyatukan beberapa elemen berbeda dan proses geologi minyak bumi yang merupakan kondisi di mana akumulasi dari hidrokarbon di bawah permukaan bumi terbentuk. Baik, selanjutnya kita masuk ke petroleum trap. Petroleum trap atau jebakan minyak adalah struktur geologi yang berfungsi untuk menahan dan mengakumulasi hidrokarbon seperti minyak dan gas bumi di dalam reservoir. Jebakan ini mencegah migrasi lebih lanjut dari hidrokarbon sehingga memungkinkan terjadinya akumulasi yang cukup untuk dieksploitasi. Selanjutnya kita masuk ke jenis petroleum trap. Yang pertama ada struktural trap. Struktural trap terbentuk akibat deformasi geologi yang menyebabkan terperangkapnya hidrokarbon. Jenis-jenisnya meliputi anticline trap, terbentuk akibat pelipatan batuan di mana minyak dan gas terkumpul di puncak lipatan. Yang kedua itu ada fall trap. Fall trap terbentuk akibat patahan yang menciptakan perbedaan permeabilitas batuan. Yang ketiga ada salt dome trap, terjadi akibat pergerakan garam yang mendorong batuan sedimen di sekitarnya membentuk perangkap. Selanjutnya kita masuk ke stratigraphy trap. Terbentuk karena variasi litologi atau perubahan fasies batuan yang menghambat pergerakan hidrokarbon, misalnya lapisan batu pasir yang terjebak oleh sel. Jenis-jenis stratigraphy trap meliputi pin-out traps, terjadi ketika lapisan batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas tinggi seperti batu pasir terjepit di antara lapisan yang tidak permeabel. Yang kedua itu ada unconformity traps, dihasilkan dari ketidakselarasan antara dua lapisan batuan. Yang ketiga itu ada rep traps, terbentuk di sekitaran terumbu karang di mana struktur karang dapat mengakumulasi hidrokarbon. Yang selanjutnya itu ada combination trap, gabungan antara struktural dan stratigraphy trap, di mana perangkap terbentuk karena kombinasi deformasi struktur dan perubahan fasies batuan. Baik, selanjutnya ada seal rock. Seal rock atau batuan tudung adalah batuan sedimen berbutir halus yang memiliki porositas dan permeabilitas yang kecil. Batuan ini berperan sebagai penyekat yang bersifat impermeable sehingga hidrokarbon tidak dapat bergerak secara efektif. Contohnya mudstone dan claystone. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis seal rock. Seal adalah jenis seal rock yang paling umum. Batuan ini memiliki porositas kecil dan permeabilitas yang rendah sehingga sangat efektif dalam menahan hidrokarbon di bawahnya. Seal seringkali terbentuk dari endapan lumpur dan dapat mengandung mineral seperti kuarsa dan karbonat. Yang selanjutnya itu jenis karbonat. Batuan karbonat dengan rekahan tertutup dapat berfungsi sebagai seal rocks, berfungsi sebagai seal rock jika memiliki sifat impermeabilitas yang cukup baik, penghalang bagi migrasi hidrokarbon. Selanjutnya, evaporate. Batuan yang sangat efektif sebagai seal karena kedap cairan dan gas. Kedua batuan ini memiliki sifat impermeable sehingga sangat baik menahan hidrokarbon. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik seal rock. Karakteristik seal rock harus memiliki sifat impermeable untuk menghambat pergerakan hidrokarbon. Beberapa karakteristiknya adalah memiliki porositas rendah, permeabilitas, kemampuan untuk tidak meneruskan fluida, dan density, kemampuan untuk berubah bentuk tanpa retak sehingga menutup patahan atau rekahan, thickness atau ketebalan. Semakin tebal lapisan seal rock, semakin efektif dalam menahan fluida. Lateral extend, luas lateral, semakin luas area yang ditutupi seal rock, semakin besar potensi jebakan hidrokarbon. Baik, selanjutnya kita masuk ke reservoir.
Reservoir migas dalam geologi merujuk pada area bawah tanah yang berfungsi sebagai tempat penampungan minyak bumi dan gas alam. Secara umum, reservoir ini terjadi dari batuan berpori yang memiliki kemampuan untuk menyimpan hidrokarbon, yaitu minyak dan gas. Baik, selanjutnya kita masuk ke migration. Migration adalah proses perpindahan fluida hidrokarbon yang menjadi rock. Migrasi ini disebabkan oleh pengeboran, pemadatan, serta peningkatan volume yang berasal dari maturation gravitation separation. Hidrokarbon yang terbentuk di rock umumnya akan bergerak di daerah yang bertekanan lebih rendah. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis migration. Migration primer. Migration primer yaitu perpindahan hidrokarbon dari rock ke carbonate. Saat ini ada 3 mekanisme migrasi primer, yaitu yang pertama difusi sebagai mekanisme aktif dalam migrasi hidrokarbon terjadi secara terbatas pada batuan sumber yang tipis atau pada tepian unit batuan sumber yang tebal. Difusi adalah proses perpindahan molekul dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah. Yang kedua itu ada eksplosi hidrokarbon dalam kaitannya dengan migrasi primer. Terjadi dalam fase hidrofobik. Pada umumnya ini terjadi sebagai hasil perekahan mikro selama pergerakan hidrokarbon. Ketika tekanan dalam batuan sudah melebihi kekuatannya menahan tekanan, perekahan mikro terjadi terutama pada bidang lemah dari batuan tersebut, seperti bidang pelapisan, sehingga batuan yang terlaminasi yang mungkin menghasilkan hidrokarbon dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi daripada batuan yang masif. Yang ketiga, Mills dan Sklov. Dalam Quesomi Danata, hubungan dengan pelarutan minyak bumi dalam gas dan ekspansi gas menyatakan bahwa minyak dapat larut dalam gas, terutama pada temperatur dan tekanan tinggi. Gas diketahui dapat bermigrasi dengan lebih leluasa melalui batuan bergabung tegangan permukaan yang kecil. Karena suatu pembebasan tekanan, maka gas berekspansi dan membawa perminyakan berlarut. Selanjutnya, migration sekunder. Migrasi sekunder yaitu perpindahan hidrokarbon dari carrier bed ke jebakan trap. Ketika hidrokarbon berhasil keluar dari rock dan mengalami migrasi sekunder, pergerakan dari hidrokarbon akan dipengaruhi oleh gaya pelampung. Gaya pelampung menerangkan mekanisme pergerakan minyak bumi karena adanya perbedaan berat jenis minyak bumi dan air. Suatu gumpalan minyak dalam air akan selalu melambung mencari tempat yang lebih tinggi. Gumpalan ini kemudian bergerak ke atas mengikuti kemiringan carrier bed. Yang terakhir yaitu migration tersier. Proses perpindahan hidrokarbon dari tempat akumulasi migas ke lapisan batuan yang berada di atasnya. Migrasi tersier terjadi jika ada kebocoran pada cap rocks yang menutupi reservoir. Cap rocks dengan pori-pori yang lebih kecil dari batuan di bawahnya mampu menahan pergerakan naik dari minyak bumi, sehingga akibat dari gejala tektonik seperti patahan yang dapat menyebabkan rekahan pada cap rock. Baik, selanjutnya shear rocks. Shear rocks atau batuan induk adalah jenis batuan sedimen yang kaya akan bahan organik dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan hidrokarbon, seperti minyak dan gas. Proses pembentukan hidrokarbon dari shear rock melibatkan beberapa tahapan, termasuk pematangan bahan organik yang dikenal sebagai korogen. Shear rock merupakan komponen kunci dalam sistem petroleum karena menyediakan bahan baku untuk membentuk minyak dan gas. Tanpa adanya shear rocks yang efektif, akumulasi hidrokarbon di reservoir tidak akan terjadi. Baik, sekian video dari penjelasan PPT yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.